Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menatap. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Maha mengetahui segala-galanya. Apapun yang ada dalam pikiran kita, apapun yang terlintas di hati kita, di lubuk hati terdalam sekalipun, Allah Maha tahu segala persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi, segala keinginan dan harapan, segala kecemasan dan kesedihan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Sahabatku sekalian, terutama guru kita yang kita hormati, kita muliakan, Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak, semoga dicintai Allah dan mencintai Allah, dicintai umat, juga mencintai umat, dan istiqomah sampai kelak husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakallah khair, sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk hadir di majelis Masjid Darut Tauhid ini. Alhamdulillah. Izin menyapa sahabat, mohon maaf belum bisa hadir langsung karena baru kembali dari tanah suci dan sedang harus merecovery keadaan amanah tubuh ini. Sahabatku yang baik, tidak ada keperluan yang sangat mendesak, sangat urgen bagi kita selain perlunya kita mengenal Allah, pencipta kita, Tuhan kita, pencipta, pemilik, penggenggam alam semesta, Rob semesta alam. Inilah yang paling urgen dalam hidup ini. Seyogyanya kita harus mengerahkan segala daya upaya agar kita bisa mengenal Allah dengan benar, dengan baik, dan kita bisa meningkat dari mengenal menjadi mempercayai, beriman, dan menjadi yakin kepada Allah. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak, karena tanpa keyakinan kepada Allah kita tidak akan menikmati keikhlasan. Tidak ada ikhlas tanpa keyakinan. Tidak bisa menikmati rasa syukur, tidak bisa menikmati indahnya sabar, tidak juga menikmati hati yang ridho dengan takdir, tidak juga bisa menikmati tawakal, zuhud, dan semua amal-amal utama tidak mungkin dinikmati, termasuk nikmatnya sholat yang khusyuk, nikmatnya munajat. Semua ini hanya akan terjadi jikalau kita memiliki keyakinan kepada Allah yang benar, yang mendalam. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk sekuat tenaga mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan dirinya yang paling utama adalah lewat Al-Quran, kalamullah. Kita alhamdulillah dengan taufik Allah sering berinteraksi dengan Al-Quran. Namun akan jauh lebih baik kalau kita selain rajin membaca Al-Quran, mushaf dalam bahasa Arab, juga kita sekuat tenaga untuk memahami artinya. Kita berpahala membaca Al-Quran walaupun tidak paham, kalau niatnya ikhlas. Tapi kalau kita sekuat tenaga memahami artinya, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan.
Kita jadi orang Indonesia tidak semudah orang Arab untuk memahami bahasa Arabnya Al-Quran. Wallahu alam ya. Tapi perjuangan kita untuk memahami arti Al-Quran pasti dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Dan kegigihan kita untuk belajar memahami Al-Quran ini pun disaksikan Allah, dan ini pasti ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai janjinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya kalau kita bersungguh-sungguh, dan orang-orang walladzina jahadu, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar memberikan, menunjuki kita ke jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi keikhlasan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik tadarus, tilawah, tadabbur, kemudian kegigihan kita belajar kepada ahlinya, dan ini pasti tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah. Allah akan menunjuki kita. Kata kuncinya adalah keikhlasan. Benar-benar mencari keridhaan Allah dari setiap huruf, dari setiap ayat yang kita baca. Bukan untuk diakui orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk pujian, penghargaan, gelar, ataupun imbalan dari makhluk. Dan Allah pasti tahu niat kita tidak akan disia-siakan. Orang-orang yang ikhlas sekali Allah pasti tahu, dan Allah yang melindungi kita dari tipu daya setan. Sehingga kita mudah mendapatkan ilmu lewat guru yang Allah kehendaki, lewat jalan yang Allah kehendaki. Bahayanya adalah ketika kita berinteraksi dengan Quran bukan untuk takarub kepada Allah, melainkan untuk duniawi, termasuk ingin pengakuan, hebatnya hafalan, merdunya suara, hebatnya kekuatan daya ingat, hebatnya kedalaman ilmu. Kalau kita ada di hati ini belajar dan berinteraksi Quran demi kedudukan di sisi makhluk, Allah Maha tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidatis sudur. Itulah yang menjadi musibah bagi kita, karena Allah tidak mau disekutukan dengan siapapun. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu yang lebih tepat di dalam bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, yang membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi majelis ini. Allah mengaruniakan keikhlasan bagi kita semua, ilmu yang manfaat, kemampuan mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Juga kita diberikan kemampuan menyampaikan kepada saudara kita lain yang belum hadir dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya bisa bertemu dengan calon-calon ahli surga. Calon jadi semuanya ya. Sekarang banyak bakal calon nih. Ada yang jadi, ada yang enggak.
Tapi kita insya Allah mencalonkan diri untuk calon ahli surga. Allah sudah menyediakan jalan dan juga sudah menyediakan cara serta sudah memberikan informasi bagaimana supaya kita sampai ke surga. Al-Quran itulah petunjuk yang harus kita penuhi, yang harus kita taati, yang harus kita telusuri. Al-Quran, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lakukan dimanapun, kapanpun kita berada. Tadi guru kita sudah menyampaikan ya tentang membaca Al-Quran. Boleh jadi tidak paham, tapi selama niatnya ikhlas dapat nilai dari Allah. Bahkan saya ingin menggarisbawahi ucapan beliau, tidak sedikit orang yang tidak paham bahasa Arab, tapi dia dapat nilai membaca Al-Quran mengalahkan orang yang paham bahasa Arab. Kenapa? Sebab dia sadar betul sewaktu dia membaca Al-Quran sedang didengar oleh Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang diinginkan walaupun tidak diungkapkan. Ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita ketahui maknanya, isinya, namun kita yakin Allah tahu apa yang saya perlukan. Allah akan memenuhi keperluan kita walaupun tidak kita minta. Boleh jadi ada yang kita minta tapi bukan kita perlukan, Allah tidak akan memberi. Sebab Allah memberi yang kita perlukan. Dengan rajin membaca Al-Quran, kita sering mendengar bahasa Allah, firman Allah, walaupun suara yang terdengar dari lisan kita keluar, tapi kita yakin betul lisan yang ada pada di mulut kita milik Allah. Suara yang keluar dari diri kita juga milik Allah. Berarti kita menggunakan karunia Allah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai sesuai dengan yang Allah lihat, yang Allah ketahui, apa yang tercantum, yang tersirat dalam kalbu kita. Bahkan boleh jadi ada orang yang baru belajar membaca Al-Quran, bacaannya pun masih jauh untuk sampai kepada yang semestinya, tapi dia betul-betul merasakan nikmat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil mengalahkan orang yang sudah bacaan Al-Qurannya sudah bagus, tidak mustahil. Sewaktu-waktu orang yang sudah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, naik turun keikhlasannya, kekhusyuannya naik turun. Maka sesekali bisa terjadi orang yang baru belajar bisa mengalahkan gurunya sendiri. Ya, saya harus menyadari seperti itu. Dan tadi saya bacakan Al-Quran surat Al-Muluk dalam salat Isya ya, dengan riwayat Khalaf. Itu yang diajarkan Rasul itu. Rasul dari Jibril dari Allah membaca demikian. Kok yang lain enggak begitu bacaannya? Banyak bacaan Al-Quran itu. Bahkan kalau ikhwan akhwat yang hadir di tempat ini punya kesenangan mendengar siapa dari para qari internasional, umpamanya Syekh Misyari Rashid, Syekh Abdul Rashid, itu sering beliau menjadi imam dengan riwayat yang berganti-ganti beragam. Salah seorang ulama Al-Quran, Imam Masjid Nabawi, selama 40 tahun beliau menjadi Imam Masjid Nabawi, Syekh Imam An-Nafi', Imam Nafi' ya, gurunya Imam Warash, gurunya Imam Qalun. Ketika ada orang yang belajar kepada beliau, mungkin bahasa kitanya, Ustadz, saya mungkin enggak perlu banyak-banyak yang diajari, satu bacaan saja. Imam Nafi menjawab, aku ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai baca banyak Al-Quran, bacaan yang banyak, jangan cuma satu. Ingin karena Allah mengajarkan melalui Rasul kepada umat ini adalah begitu banyak bacaan, aku ingin mendapatkan nilai dari bacaan yang banyak. Umpamanya tadi saya bacakan min tafawut, ada tafawut, ada tafawut, maknanya beda. Bahkan ditemukan surat Yasin umpamanya, walaqad adalla minkum jibillan katsira jubulan katsira
jublan katsira, jublan katsira. Sampai 4 bacaan. Masing-masing punya makna. Akhir surat Yasin umpamanya, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bacaan yang lain, wa ilaihi tarji'un. Kalau turja'un artinya dikembalikan kamu kepada Allah. Kalau tarji'un kamu kembali kepada Allah. Mana yang lebih enak? Kembali atau dikembaliin? Kalau punya santri di sini, kenapa pulang? Udah diizinin pulang, enak ya. Kenapa pulang? Dikembaliin. Oh, beda rasanya. Nah, bacaan turja'un dengan tarji'un punya makna yang sangat penting untuk kita gali. Turja'un mengandung inzar, mengandung peringatan. Tarji'un mengandung kabar gembira. Fasubhanallah, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah, hanya pada tangannya semua kekuasaan dan semua kamu dikembalikan kepadanya. Ketika mendengar kalimat dikembalikan, aduh harus siap-siap. Mau enggak mau pasti kita akan dikembalikan kepadanya. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Digunakan dalam apa saja usia kamu, masa muda kamu, sehat kamu, harta kamu, ilmu kamu digunakan dalam apa saja. Berat rasanya. Karena merasa berat, persiapan menghadapi masa mendatang ditingkatkan. Dengan persiapan yang ditingkatkan, insya Allah kembali kepada Allah dengan tenang. Tarji'un. Makanya tarji'un itu lebih mengarahkan kita untuk supaya meraih nikmat husnul khatimah. Doa AA tadi semoga dikabulkan ya. Semuanya semoga mendapat nikmat husnul khatimah. Allah berkalau nikmat husnul khatimah kita capai, itulah kesuksesan hidup. Capek kerja di dunia, bahagia nanti di akhirat kalau husnul khatimah. Banyak uang, jabatan tinggi di dunia, tapi kalau tidak husnul khatimah, gagal hidup itu. Makanya kita berjuang ingin meraih nikmat husnul khatimah. Terus kalau tadi keterangan tentang tarji'un, turja'un, buku apa yang sudah menjelaskan hal itu? Alhamdulillah selama pandemi saya nulis buku. Ini adalah judulnya Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Ya, mulai saya nulis Oktober 2020. Sebelum-sebelumnya saya tidak bisa menulis karena pernah sakit berat. Sejak itu saya coba menulis tafsir Tadabbur Al-Quran dengan memperhatikan 10 qiraat. Dengan adanya Tadabbur Al-Quran, Allah berikan nikmat sehat melebihi daripada sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Sejak itu saya nulis terus sampai sekitar 2 tahunan selesai menulis buku 9 jilid. Ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai Al-A'raf 8 jilid. Loncat dulu ke surat Yasin. Jadi 9 jilid. Nah, kemudian setelah itu saya nulis surat-surat pendek. Al-Muluk tapi belum dicetak. Al-Fil. Pas menulis surat Al-Kautsar muncul pemikiran ingin memperluas makna fasholli lirabbik wanhar. Akhirnya ini adalah tadabbur surat Al-Kautsar jadi segini. Ya, judulnya beda. Judulnya adalah 100 solusi fikih kontroversi. Termasuk tadi salat Isya dengan riwayat khalaf. Ini saya masukkan bahasanya di sini karena ada yang menganggap remeh. Apa-apaan? Baca beberapa bacaan Al-Quran cukup 1 aja. Telaku. Padahal itu adalah merupakan wahyu Allah. Ada seseorang yang saya sangat mencintainya, anak muda, hafalan Qurannya luar biasa bagus, ilmunya sangat luas. Dia menghafal menghafal matan Syatibi yang menjelaskan tentang qiraat sab'ah. Temannya ngeledek, apa-apaan kamu menghafal yang begituan, habis waktu aja, nggak akan digunakan di sini. Dia cerita kepada saya, akhirnya saya sampaikan kepada beliau, lanjutkan Ustaz. Saya bilang, saya sendiri nggak hafal soalnya, saya cuma mengenal aja,
Ustaz menghafal, alhamdulillah. Ini adalah merupakan perintah dari Allah. Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana." Bila telah kami bacakan, ikuti bacaan itu. Nah, ada yang mengikuti bacaan sebagian bacaan. Ada 2 bagian ya, ada 3 bagian. Ada yang berjuang untuk semuanya yang diajarkan oleh para ulama dari sahabat, dari Rasul, ingin dipelajari semuanya. Nah, tadi riwayat khalaf dari Hamzah. Hamzah itu salah satu imam dari 10 imam qiraat yang bacaannya sah dipakai sholat. Ada 10 imam qiraat. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalafil Ashir. 10 ulama qiraat ini yang dibahas dalam buku ini. Makanya judulnya Tafsir 10 Qiraat. Nah, tadi bacaan wa ilahi tarja'un itu qiraat Ya'qub. Ya, mungkin agak unik juga kalau qiraat Ya'qub dibaca di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai nah ya. Waladdallin itu qiraat Ya'qub. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi kalau umpamanya yuqinun, enggak yuqinunah, enggak. Ada aturannya di situ. Itu qiraat Ya'qub. Kok bisa? Apa enggak berubah makna? Perbedaan bacaan ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak. Kalau tadi saya baca umpamanya wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tidak berubah makna. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Itu saktah. Setiap huruf sakinah bertemu hamzah maka berhenti 2 harokat. Itu untuk riwayat khalaf dari Hamzah. Kan tadi in sukun kan, antum sukun lagi, illa, nah berhenti 2 harokat. Sukun itu apa bahasa kitanya? Ada dhammah, ada fathah. Kalau sukun apa? Pemain PS. Huruf mati. Aduh, huruf mati. Kalau udah mati nggak bisa bangun lagi. Bukan huruf mati. Bukankah sering kita berjuang untuk mencapai sakinah? Mau mati? Iya, sukun itu mati apa tenang? Tenang ya. Kita selalu menyebutkan ini huruf mati. Kalau huruf mati ya matilah sudah. Berarti bukan mati, sebetulnya tenang. Makanya apabila tenang ya ditambah tenang. In antum illa, itu adalah riwayat khalaf dari Hamzah. Dan di sini saya bahas. Jadi buku ini adalah judulnya 100 solusi fikih kontroversi. Ini nama judul 100 ya. Isinya lebih dari 100. Yang dibahas di sini hanya masalah kontroversial. Yang tidak dipermasalahkan, tidak diperdebatkan, sudah baca aja yang sudah ada. Jadi di sini yang dipermasalahkan oleh sekian banyak orang saya angkat supaya bisa bertemu sesama orang yang berbeda, saling mendoakan, saling menyayangi, saling mencintai. Di kita dikenal banyak organisasi ya. Ada Persis, Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Salatnya kan sama menghadap kiblat. Ketika salat di Masjidil Haram satu imam. Baca Qur'annya sama 30 juz. Banyak persamaan dibanding dengan perbedaan. Tapi kadang-kadang lebih sibuk memperhatikan perbedaan ketimbang kesamaannya. Makanya saya bahas di sini contohnya antara lain seperti apa? Umpamanya qunut subuh. Ini paling sensitif nih. Iya. Qunut subuh saya bahas di sini karena masih sering menjadi masalah. Harus kita pertemukan. Pemikirannya gak usah sama. Cara memahami Quran, memahami sunnah gak usah sama. Memang gak mungkin. Tetapi walaupun berbeda cara, berbeda pemahaman, yuk kita saling mendoakan, saling mencintai, sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah kok.
Nah, kunut subuh bagaimana? Ada seorang ustadz yang sangat senior, semoga Allah memelihara beliau, mengampuni salahnya, menerima amal ibadahnya. Ditanya, Ustadz, kalau kunut subuh itu ada dalilnya enggak? Ada hadisnya enggak? Ada, tapi semuanya dhaif, tidak boleh diamalkan, bid'ah. Saya langsung terkejut, ya apa begitu? Maka saya temukan dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, ada itu yang sahih. Anas bin Malik ditanya, ini Anas bin Malik sahabat Nabi, ditanya, hal qanata Rasulullah? Itu satu pertanyaan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, aqanata Rasulullah fi salati subhi? Pertanyaan berikutnya, aqanata Rasulullah fi subhi? Ada fi salati subhi, ada fi subhi. Pertanyaan tentang subuh ya, bukan tentang salat tapi tentang subuh. Dia jawab, na'am ba'da ruku'i yasiran. Ya, setelah ruku sebentar. Itu jawaban Anas bin Malik. Tapi kan ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa itu adalah muhdats. Ya, itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Di sini saya masukkan, kalau nggak salah nomor 8. Abu Malik al-Ashja'i bertanya kepada ayahnya. Abu Malik al-Ashja'i itu nama aslinya adalah Sa'ad bin Tariq. Ada yang tahu Sa'ad bin Tariq anak siapa? Ya anak Tariq. Ya, ya Sa'ad bin Tariq anak siapa? Ya anak Tariq. Ya, Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, yaitu Tariq. Ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin. Fahal kanu yaqnutuna fil fajri fi salati subhi? Anaknya berkata, ayahku, ayahanda, engkau sholat di sini di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selama 5 tahun di Kufah. Apakah mereka suka kunut waktu subuh? Ayahnya berkata, menjawab, bunai muhdats, bohong itu berita itu. Ini yang dijadikan dalil oleh sekian banyak orang bahwa kunut subuh adalah bohong. Ini dalilnya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu nih, kata bohong itu kepada kunut subuh atau kepada berita Rasulullah pernah di Kufah sholat 5 tahun? Kufah itu Irak. Emang Rasulullah pernah di Irak 5 tahun? Saya pahami dari situ. Oh, orang tuanya bilang kepadanya bohong itu. Artinya apa? Kata anaknya, engkau ayah sholat di sini 5 tahun di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gimana? Bohong. Artinya apa bohong? Gak pernah Rasulullah ke sini. Gak pernah Rasulullah ke Kufah, apalagi 5 tahun. Jadi sebenarnya bagaimana kunut subuh? Makanya bagi yang kunut silahkan, bagi yang tidak silahkan selesaikan. Karena Rasul juga tidak mewajibkan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah pernah kunut dan pernah juga meninggalkannya. Beres sudah. Jadi bertemulah yang suka kunut dengan yang tidak suka kunut, saling mendoakan, jangan saling menyerang. Contoh lain apa lagi yang dibahas dalam buku ini? Ya ini kan 115 ya. Ini untuk sholat di sini ada 44 masalah, untuk kurban sekitar 17 masalah, sisanya masalah haji. Masalah haji lebih banyak karena banyak sekali permasalahan di haji itu. Kemarin umpamanya ada yang kebagian mabit di Mina, ternyata di luar Mina. Gimana itu? Itu harus dibahas. Karena itu tidak ada dalilnya itu. Tetapi realita. Dan itulah untuk kepentingan umat. Tidak bisa dibiarkan orang saling menuduh. Atau umpamanya orang ke Madinah, karena sampai di Madinah program sholat 40 waktu, ternyata gagal sakit. Atau umpamanya seorang ibu sedang produktif, di sana adalah haid, pulang ke tanah air kecewa berat, duh gagal aku di Madinah, nggak dapat arba'in. Ya Allah, kasihan bener kan? Makanya dibahas di sini. Itulah salah satunya.
Nah, untuk supaya ingin mencari informasi tentang buku ini, dua-duanya bisa dibuka di IG. Tanyakan ke Ustadz IG-nya. Di Instagram, saya dulu tidak menggunakannya. YouTube juga sudah dirubah. Ya, ada yang rajin lah gitu, sampai tidak bisa diisi lagi. Sehingga saya rubah, akunnya adalah Cahaya Huruf Al-Quran. Ya. Jadi baik IG ataupun YouTube Cahaya Huruf Al-Quran. Gak usah di follow ya, diikuti aja. Yaitu untuk bertanya tentang informasi tentang buku ini. Baik, kembali kepada bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran untuk meraih nikmat, membuktikan hakikat ma'rifatullah. Kita mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengingat peringatannya, mengingat kabar gembiranya, mengingat janji-janjinya. Manusia berjanji, ada yang mampu memenuhi, ada yang tidak. Allah berjanji tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk memenuhi janjinya. Dan Allah sudah berjanji, siapa yang mencintai Allah, Allah mencintainya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah pasti akan menyambutnya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita nikmat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam buku ini juga ada doa majlis. Ini juga termasuk diperdebatkan. Ketika habis pengajian ada doa bersama. Sebagian orang berkata, apa-apaan tuh doa bersama, enggak ada contohnya dari Rasulullah. Ada. Rasulullah kalau habis majlis seperti ini, beliau suka berdoa. Silahkan buka halaman 223. Oh, belum punyanya. Ya, halaman ini mau memancing aja. Di halaman 223 saya sampaikan di sini pernyataan seseorang yang enggak ada yang sebut dengan doa bersama. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh siapa namanya lupa lagi. Jadi seorang sahabat berkata, Rasulullah tidak pernah berhenti berakhir dari majelis kecuali setelah beliau berdoa. Bagaimana doanya, panjang ya. Hadisnya seperti ini bunyinya. An Khalid ibni Abi Imran, ya. An Ibn Umar qala, Ibnu Umar berkata, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'id da'awati li ashabih. Rasulullah apabila mau mengakhiri majlis, beliau suka berdoa terlebih dahulu untuk para sahabatnya. Apa doanya? Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha tahu, kami sangat takut kepada Engkau, takut tidak mendapatkan ampunan, takut tidak mendapatkan rahmat-Mu, takut kena murka-Mu. Ya Allah, aku sangat takut. Jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang dapat menjaga kami jangan sampai berbuat maksiat. Bilang takut tapi maksiat terus. Inilah aku, ya Allah. Aku mohon di masa-masa mendatang Engkau bentengi kami dengan rasa takut ini, jangan sampai ada kesempatan berbuat maksiat lagi. Waqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, aku sangat berharap kepada Engkau. Makanya melaksanakan solat maghrib, solat isya, hadir majlis taklim. Ingin ini adalah sebagai bukti kami taat padamu. Walaupun taat kami masih jauh untuk mencapai yang semestinya. Aku mohon ya Allah, taat ini dijadikan sebagai jalan menuju surgamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dari taat ini kami mohon Engkau jadikan sebagai jalan menuju surgamu. Tapi baru jalan ya menuju surga, belum masuk ya. Karena sehebat bagaimanapun ketaatan kita kepada Allah, enggak akan menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga rahmat Allah, bukan taat kita. Tapi dengan taat kita berharap kita mendekati surga.
Kalau sudah dekat, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bila tidak masuk, minimal jauh dari neraka. Kan jauh dari neraka sudah amannya dari siksa. Lama kelamaan kita berharap Allah masukkan ke dalam surganya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Nah, ini tentunya kalau sudah berbicara doa ini juga dibahas dalam buku ini. Ketika orang merasa diri sudah baik sholat, sudah benar sholat, dan orang yang berbeda dengan dirinya sholatnya, langsung dituduh neraka kamu. Enggak begitu. Boleh jadi ada orang yang baru belajar sholat, masih jauh, baca Qur'annya masih jauh, bacaan-bacaan yang masih jauh, tapi dia merasakan nikmat betul, nikmat taqarrub kepada Allah. Boleh jadi dia lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang berkata tadi. Ya, saya baca belum lama barusan di media, ada seorang tokoh agama luar Islam mendapatkan undangan setelahnya masuk Islam, undangan haji kemarin dari Raja Salman. Dia tinggal di Afrika, dia seorang ahli agama, dan dia bermimpi, ini hidayah dari Allah. Setelahnya bermimpi, dia gelisah bimbang sampailah belajar Islam sampai masuk Islam. Dan setelahnya dia masuk Islam, sekian ribu umatnya ikut dia masuk Islam. Dapat undangan dari Raja Salman, ikut sholat. Dia nangis di Masjidil Haram, nangis di Ka'bah. Saya mendengar berita seperti itu, saya sudah susah lagi saya menangis di sana. Orang yang baru datang lebih khusyuk ternyata. Saya terus terang kalau membimbing umrah, membimbing haji, ketika masuk ke Masjidil Haram, memimpin doa lihat Ka'bah, dan kalimat umpamanya kan doa biasa yang dibacakan, zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman. Para jamaah banyak yang terisak-isak nangis, kok kenapa saya kok kering sekali, kenapa gersang sekali, ya Allah ampuni dosa saya, orang memandang saya lebih baik. Kalau sekiranya tidak engkau ampuni dosa saya, ya Allah, aku adalah seburuk-buruk manusia. Ini orang memandang saya orang baik, makanya mereka minta saya membimbing mereka. Ternyata mereka lah pembimbing saya untuk khusyuk ibadah. Saya ingat ungkapan Ali radhiyallahu anhu, yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Banyak orang, ya Allah, memandang aku lebih baik daripada mereka. Sekiranya tidak engkau ampuni dosa aku penipu, ya Allah, menipu mereka, mereka memandang aku lebih baik daripada mereka, padahal mereka lebih baik dari aku. Sekiranya tidak engkau maafkan aku, kemana harus aku larikan diri, ya Allah. Banyak orang yang sebetulnya belum baik baca Qur'annya, tapi dia betul-betul merasakan, saya sedang didengar oleh Allah. Bacaan saya seperti ini, tapi saya yakin Allah mendengar saya. Saya tidak mau menyampaikan apa-apa kepada Allah, Allah juga tahu apa yang saya perlukan, biar Allah saja yang mengatur. Kalau orang sudah dicintai Allah, antara dengan membaca Al-Quran, Allah akan memperhatikan semua keperluan dia, walaupun dia tidak menyampaikan permohonan. Jadi saat ini kita meningkatkan membaca Al-Quran, ingin mendapatkan cinta Allah. Ya, saya ini terpanggil menyampaikan kalimat ini karena mau mendengar kalimat dari guru kita tadi, ya, mendoakan semoga Saiful Islam dicintai Allah. Alhamdulillah didoakan oleh beliau. Dan yang itu yang paling utama. Kalau sudah Allah mencintai kita, tinggal kita mencintai Allah. Enggak kita yang duluan. Kita punya keinginan ingin mencintai Allah karena Allah mencintai kita. Al-Quran surat Al-Ma'idah, kita ingat, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Wahai orang yang beriman,
sudah diberi nikmat iman, diberi nikmat Al-Quran, tapi tidak mau melaksanakan perintah, pergi, tinggalkan bumi ini, silahkan. Allah manggil jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalian bosan mendengar panggilanku, kata Allah, tidak mau mendengar perintah dan larangan, pergi, tinggalkan tempat ini, silahkan terobos langit, terobos bumi. Mau kemana? Kemanapun tidak akan bisa meninggalkan tempat ciptaan Allah kan? Semuanya ciptaan Allah, silahkan pergi kemana. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mungkin bisa menerobos langit kecuali dengan sultan. Dari mana kamu punya sultan? Semua sultan milik Allah. Kalimat anna lakum min sultan, dalam tafsir sebutkan fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Jadi tadi Allah menegaskan, apabila kamu yang sudah diberi nikmat iman tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau menjauhi larangan, tidak mau ikut aturan, gak masalah. Untuk membuktikan Quran tetap wahyu yang terpelihara, untuk membuktikan Quran tetap ada yang mengamalkan, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, Allah akan menghadirkan satu kaum yang Allah cintai. Allah dulu yang lebih mencintai ya. Allah mencintai kaum, dan setelahnya kaum dicintai Allah akan merasakan nikmat, ingin komunikasi dengan Allah. Bila sudah diberi nikmat komunikasi dengan Allah, akan terasa nikmatnya mencintai Allah. Dan kenikmatan cinta kepada Allah yang paling puncak adalah saat sujud. Rasulullah SAW membimbing kita dan memanfaatkan sujud untuk banyak berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Orang yang terdekat kepada Rabbnya adalah yang sedang sujud, perbanyaklah doa. Doa apa saja yang dibaca waktu sujud? Rasanya dari dulu segitu-gitu aja doanya ya. Subhanarabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang punya doa yang lain yang agak panjangan? Ada di sini ya. Doanya yang agak panjang. Mudah-mudahan ada yang sudah hafal. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ada yang bisa melanjutkan? Kalau ada yang bisa melanjutkan, saya kasihkan ini sekarang juga nih. Ya. Itu doa sujud yang dibaca Rasulullah. Sekali waktu salah seorang sahabat menjadi imam, kemudian lama sujudnya, lama rukuknya, dan berdirinya enggak seperti biasa, agak diperpendek. Selesai sholat, makmum kelihatan kecewa. Sampai bertanya, kenapa imam? Kok sebentar sekali, pendek sekali bacaan yang tadi? Oh iya, kata dia. Aku memang untuk kali ini diperpendek bacaan ayat Al-Qur'annya. Tapi kan kalian manfaatkan kan ruku dan sujud agak lama. Ya jamaah berkata, iya sih. Emang apa yang dibaca? Kata dia, aku membaca doa waktu sujud, yaitu yang diajarkan Rasul kepadaku. Yang tadi. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan, dan selanjutnya masih panjang. Baik, belum selesai doa yang tadi. Doa majlis. Lanjutannya adalah wa matti'na belum. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, telah Engkau berikan kepadaku nikmat yakin. Yakin Engkau maha kuasa, yakin Engkau menentukan segala-galanya, yakin Engkau penentu semua peristiwa. Tidak pernah terjadi satu peristiwa selain dengan izin Engkau ya Allah. Sekarang sedang ramai
seorang aktor, saya bilang seorang aktornya, sedang banyak melucu. Dia berkata, "Dzalikal kitabu," itu bukan kalamullah, tapi declare dari Muhammad Rasulullah belasan wahyu. Itu mah aktor. Dia sedang acting, biarin aja dah. Biar sudah ada yang menangani. Kita mah gak usah sibuk ya. Sudah ada yang menangani. Dia sampai salamnya digantikan. Shalom alaihim. Ya mungkin besok akan dibahas tuh oleh Ustadz Roni. Saya nggak akan membahas itulah. Saya banyak, ya sering ditanya saya, "Ustadz gimana itu? Orang seperti itu." Dia mah aktor, saya bilang. Di belakangnya itu yang banyak. Dia mah cuma seorang diri berani seperti itu, tentunya ada yang membackup itu. Jangan sampai kita fokus ke dia aja. Apalagi pas lihat dia, saya paling sebel lihat dia. Terus, emang ada manfaatnya buat kita kalau sebel sama dia? Nambah takwaan gitu? Kesel melihat dia, apakah menambah ketakwaan kita? Kan enggak. Jadi gimana kalau melihat orang seperti itu? Ya Allah, berikan hidayah padanya. Curahkan taufik hidayahmu padanya. Dia sudah lanjut usia. Kalau Allah berikan kepadanya taufik hidayah, kemudian berubah, bawah-bawahnya kan berubah terus kan? Itu yang kita doakan. Kalau pokoknya singgah apa ya atuh, nggak ada artinya. Nggak punya arti. Kita aja yang kesel, dia juga biasa-biasa saja. Lebih baik kita doakan semoga dapat hidayah. Siapapun yang kita temukan ngaku muslim, tapi ungkapan-ungkapannya membuat sekian banyak orang kesel, kecewa, sudah kita doakan semoga dapat hidayah. Doa itu ibadah buat kita. Tidak tercapai apa yang kita doakan buat dia, kitanya sudah mencapai nilai dari Allah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita pentingnya banyak berdoa. Dan banyak berdoa sebagai bukti bahwa kita mengenal Allah. Ma'rifatullah. Karena kalau orang tidak mau berdoa, dipertanyakan mengenalnya kepada Allah. Ya berdoa apa lagi? Saya sudah dicukup. Berdoa memohon untuk supaya mampu memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Saya mah belum bisa bersyukur. Berdoa memohon supaya dapat bersyukur. Ya saya mah malu, minta lagi kepada Allah itu banyak dosa. Berdoa mohon ampun. Enggak ada alasan untuk tidak berdoa. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Baik, kita lanjutkan. Lanjutan doa. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan pendengaran untuk ibadah kepada Engkau, untuk mendekatkan diri kepada Engkau, untuk mendengari yang bermakna buat kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Matti'na bi asma'ina. Sekarang dengan media sosial banyak sekali orang yang salah guna terhadap telinga. Banyak sekali sekarang itu ya Allah. Bukan cuma salah guna terhadap telinga, salah guna terhadap mata, salah guna terhadap kalbu. Ya Allah, banyak sekali. Iya, salah media. Enggak, jangan disalahkan media. Ahli maksiat sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Ada Qabil, ada Habil. Kemarin mungkin dibahas di mana-mana masalah kurban. Saya biasa kumpul dengan keluarga seminggu sekali. Pada satu pertemuan anak saya bilang, "Abi, sekarang ini sudah begitu parah. Banyak anak-anak kecil yang masuk ke geng yang tidak patut bagi orang tua sekalipun. Penyalahgunaan seksual, anak SD, anak SMP, parah sekali sekarang ini. Bahkan di salah satu kota di luar Jawa ada anggota SD SMP 2000 lebih grupnya. Saya sampaikan kepada anak saya, kok jauh-jauh keluar Jawa? Di Jawa juga ada. Di mana? Di Jawa Barat juga ada. Kaget. Itu yang seperti itu. Dan itu saya tegaskan kepada anak saya, bukan masalah baru. Zaman Nabi Lut lebih parah dari ini. Zaman Nabi Lut lebih parah. Tapi Allah memang sudah menyediakan. Di sana tukang maksiat, di sini tukang taat.
Di sana yang hancur, di sini dai. Inilah jamaah yang akan berdakwah semuanya. Jadi Allah telah memilih kita untuk menjadi orang yang mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas hidup dengan mengajak orang lain ke jalan yang benar. Kalau semua orang itu baik, siapa yang akan kita ajak? Berarti Allah sediakan lapangan amal buat kita. Ngutip kalimat dalam satu buku berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, Al-arif billah yatabassamu inda ru'yatil fusaqi wal usar. Orang yang makrifat kepada Allah, manakala mendengar di sana banyak tukang maksiat, di sini banyak orang fasik, maka dia langsung dalam hatinya tersenyum. Aku dapat lapangan kerja nih, lapangan amal. Mumpung masih ada waktu, bukan santai-santai, rileks-rileks. Masih ada waktu untuk beramal. Maka ketika mendengar ada berita di sana tukang maksiat, akulah yang akan beramal di sana. Dan saya kagum ke beberapa ustadz muda-muda ya, sampai masuk ke pelosok-pelosok, banyak orang-orang yang penuh dengan tato jadi orang salih salihah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya memang nggak mampu ngajak orang seperti itu. Tapi ada orang yang memang diberi oleh Allah kemampuan mengajak orang-orang seperti itu. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an, memelihara Al-Islam, tidak dengan seperti yang kita bayangkan, yang kita fikirkan. Allah punya program yang lebih hebat. Makanya ketika sekarang umpamanya diangkat lagi masalah yang penistaan agama, di balik itu pasti ada yang lebih hebat, yang tidak diduga. Yang positifnya ada, yang negatifnya ada. Makanya semua peristiwa kita yakin atas izin Allah. Tinggal kita bertanya kepada diri kita, kita akan mendapatkan apa dari yang diizinkan Allah itu? Apakah dapat ridho atau dapat murka? Dengan pandemi kemarin, banyak orang-orang yang mendapatkan cinta Allah. Dulu-dulu sebelum ada corona, mungkin banyak orang yang tidak lagi merasakan nikmat ibadah. Pas ada corona, pada khusyuk ibadahnya. Itulah karunia dari Allah. Tapi ada juga yang lebih parah, memperalat isu corona menjadi pemerasan, lebih parah lagi. Maka kalimat wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya, ya Allah, aku yakin tidak ada yang terjadi di muka bumi selain atas izin Engkau. Tadi juga doa dibacakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Engkau Maha tahu ya Allah, apa yang kami sembunyikan dan yang kami ungkapkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Maka setiap kali kita mendengar peristiwa di satu tempat, mungkin yang membuat kaget, ada apa di balik itu yang dapat kita jadikan sebagai jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang beriman sakit, dia akan merasakan nikmatnya zikir. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia akan merasakan nikmatnya syukur. Dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'min, kullu amri khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Sangat mengagumkan kehidupan orang mukmin itu. Segala-galanya membawa kepada kebaikan. Wa la yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak pernah dialami kecuali oleh orang yang beriman. Apa saja itu? Idza asabatu dharra sabar fakana khairallah wa idza asabatu sarra syakar fakana khairallah. Apabila terkena sesuatu yang tidak diinginkan, berat rasanya, dia akan meningkatkan kesabaran. Sabar merupakan kedudukan yang sangat dicintai Allah. Ma'as sabirin yuhibbus sabirin. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Syukur juga adalah merupakan kebaikan. Wallahu, Allah berfirman, wa sawfa najzis syakirin. Najzis syakirin. Allah menambahkan karunia kepada orang yang bersyukur. Dua-duanya sangat baik.
Berarti kalimat wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, dengan adanya keyakinan yang Engkau tanamkan ke dalam kalbu kami, maka berikanlah kepada kami bekal untuk menghadapi semua peristiwa yang terjadi dimanapun berada, apapun yang kami saksikan. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami bimbingan untuk dapat meraih manfaat dari semua yang terjadi. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi, dan apabila memang terasa berat menjadi ringan karena yakin dari Engkau semuanya. Kemudian wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyitana. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan kekuatan untuk meraih kehidupan abadi di akhirat. Semuanya kita diberi nikmat pendengaran dan juga penglihatan. Ada yang mungkin hanya pendengarannya saja, tapi penglihatannya kurang. Itu juga atas izin Allah. Salah seorang guru Al-Quran di pesantren Maqdis yang saya diberi nikmat oleh Allah, nikmat memegang amanat tersebut. Salah seorang guru Al-Quran penerima setoran itu tidak melihat karena sakit semulanya. Dia waktu datang ke Maqdis, datangnya dari mana? Dari DT. Dia ke sini. Cuma di sini waktu itu belum dalam pembukaan, dia datang ke Maqdis, daftar di Maqdis, dia menghafal Quran di Maqdis dan sudah bagus hafalannya, sekarang jadi ustadz di sana. Waktu baru datang masih bisa melihat. Sakit matanya sampai dioperasi tapi tidak berhasil, akhirnya dia bersyukur. Kata dia, saya bersyukur kepada Allah dengan adanya saya ditutup mata saya, jadi bisa memelihara hafalan. Saya enggak tahu kalau tidak ditutup mata saya bisa memelihara apa-apa, hafalan apa enggak. Bahkan ya jauh dari maksiat. Saya betul-betul kalau sudah dia jadi imam, nikmat sekali, sejuk sekali. Karena orang yang seperti itu enggak banyak dosa, enggak ada dosa akibat melihat. Ya Allah, makanya kita mohon kepada Allah, matti'na bi asma'ina wa absarina. Bimbinglah kami ya Allah, agar mampu memanfaatkan pendengaran sesuai dengan yang telah Engkau perintahkan, agar mampu memanfaatkan penglihatan sesuai dengan yang telah Engkau perintahkan. Bimbinglah kami ya Allah, agar mampu menjauhi yang tidak boleh kami dengar, mampu menjauhi yang tidak boleh kami lihat. Tapi berat itu ya. Aduh ya Rabbana, apalagi sudah melihat handphone, lihat ingin berita, muncul yang bukan berita. Lihat IG, muncul iklan yang tidak beres. Berat sekali. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Karena bagaimanapun inilah ujian dari Allah. Waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikan upaya kami taat padamu, upaya kami menjauhi maksiat, upaya kami memanfaatkan pendengaran penglihatan di jalan Engkau, jadikan semuanya itu sebagai warisan yang akan turun-temurun kepada keturunan kami. Warisan harta terkadang menjadi berantem, tapi warisan ketakwaan itu yang akan semakin bermakna. Jadi memohon kepada Allah dengan doa ini agar kita dapat warisan dari orang tua, warisan ketakwaan, dan mewariskan kepada bawahan juga warisan ketakwaan. Alhamdulillah, kalau saya ingat kepada ayah saya sendiri, saya harus belajar kepada beliau, terutama dalam mendidik anak. Ya subhanallah, beliau sabar sekali. Allahumma gfirlah warham. Kalau dengan ibu, saya tidak sempat merasakan nikmat dididik oleh ibu. Kenapa? Karena ibu meninggal waktu saya masih bayi. Jadi tidak merasakan lah gitu, tapi saya merindukan beliau untuk bertemu di akhirat. Semoga Allah bertemukan kita semuanya dengan orang tua kita semuanya dalam surga Allah. Waj'alhul waritha minna, jadikan amal soleh menjadi warisan buat keturunan kami. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 9. Oh iya, masih ada waktu ya. Waj'al tha'rana ala man zalamana, waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, ada orang yang mau berbuat zalim kepada kami. Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa.
Kalau ada orang yang mau berniat berbuat zalim kepada kami, ya Allah, hentikan niatnya. Apabila ada orang yang sudah berbuat zalim kepada kami, maka kami mohon ya Allah, jangan sampai dia mengulang lagi kezaliman. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Dan apabila memang kezaliman itu pasti menimpa seorang, jangan engkau timpakan kepada kami, timpakan kepada orang yang berbuat zalim sendiri ya Allah, biar dia berhenti berbuat zalim. Itulah doa dari Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang ya. Tapi orang berbuat jelek kepada kita, jangan sampai kita menderita akibat niat dia, akibat perbuatan buruk dia. Tapi kalau sekiranya memang harus dihentikan dengan perbuatan buruk yang dia lakukan, kita mohon kepada Allah biar dia saja yang merasakannya. Itu waj'al tha'rana ala man zalamana. Kan ada orang yang ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan umat Islam. Alhamdulillah, banyak ulama saleh, banyak ahli ibadah yang ikhlas walaupun tidak tergolong ulama, dan itu dikabulkan oleh Allah. Indonesia ini adalah negara yang paling besar musliminnya, negara muslimin terbesar di dunia. Upaya pihak orang yang membenci Islam pasti akan dipusatkan kepada Indonesia. Sebab kalau Indonesia sudah mereka kuasai, beres sudah sedunia. Karena umat Islam terbesar adalah di Indonesia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki tidak demikian. Sejak ratusan tahun yang lalu ada upaya-upaya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia, malah bertambah saja terus. Saya waktu masih kecil mendengar seorang ulama di Cianjur hafal Quran, bingung saya. Bisa hafal Quran ya, kayak apa sih? Ternyata sekarang nggak kehitungkan yang hafal Quran. Dulu waktu kecil saya melihat ibu-ibu kiai ya, itu enggak pakai jilbab rapi, itu cuma ditumpangin aja kain di atas, masih kelihatan lehernya. Sekarang anak-anak para pejabat tinggi nasional jilbabnya rapi, kan maju ikut. Umat Islam di Indonesia itu maju ya. Saya mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang dijadikan harapan. Penting kita waspada, tapi jangan sampai kewaspadaan membuat kita sibuk lupa yang diharapkan. Ada yang memang menakutkan, tapi juga ada yang memberi kabar gembira. Jadi ada kalimat-kalimat yang memberikan motivasi dan positif. Jadi kalau sekian banyak orang yang mengingatkan kita, sekarang umat Islam sudah terancam. Program-program mereka sudah sangat berbahaya. Terus bagus, perlu disampaikan. Bahkan bicara ekonomi, bicara keamanan, bicara pendidikan, sangat menakutkan. Ada seorang atau dua orang atau sekelompok ustadz yang memang spesifikasinya di situ ya. Bicara tentang menakutkan terus. Tapi harus ada penyeimbang. Saya mungkin bukan banyak berbicara tentang yang menakutkan dulu deh. Kecuali tempat-tempat tertentu lah gitu kan. Ya di tempat yang suka ibadah, ya kabar gembira biar nikmat ibadah. Biar semangat beramal. Maka apabila kita berbicara tentang masalah perkembangan umat Islam di Indonesia, alhamdulillah, pesantren semakin banyak, pesantren hafalan Quran semakin banyak. Bahkan waktu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang masuk ke pondok pesantren yang saya pegang itu banyak, sekarang berkurang. Ternyata setelahnya dicari kenapa penyebabnya, karena sekarang mah banyak pesantren hafalan Quran, banyak di mana-mana dan gratis lagi kan. Ya sama di saya juga digratiskan. Tapi kok sedikit yang mendaftar? Karena memang banyak di mana-mana. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Wansurna ala man adana. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang yang memusuhi kami. Berikan pertolongan. Karena kalau sudah ada orang yang memusuhi, kita tidak bisa lagi menjauh, tapi dia memusuhi kok. Cara memusuhi berbagai cara. Ada yang memusuhi kita dengan merusak program pendidikan, merusak budaya,
merusak pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, memecah belah umat, mengadu domba, itu man adana semuanya itu. Kita tidak akan kecil hati. Semuanya adalah kita yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengatur. Tidak akan terjadi satu peristiwa tanpa izin Allah. Kita cari ridha Allah di balik izin itu semuanya. Kita cari celah untuk mendapatkan ridha Allah di balik semua peristiwa. Wansurna ala man adana. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami terkena musibah dalam agama. Jangan sampai hancur akhlak, hancur akidah, susah ibadah. Ini musibat dalam agama. Apabila di antara kita pernah, dan sekarang alhamdulillah sudah menikmati sujud di sini, bila pernah sekali kok malas sholat, ketika sholat dipaksakan gak ada khusyuk, mikir kesana kemari, bukankah itu musibat dalam agama itu? Baca Quran berat sekali, itu musibat dalam agama. Apalagi kalau pamannya punya keluarga menentang Islam, oh lebih berat lagi. Itu musibat dalam agama. Agar tidak terjadi atau tidak berkepanjangan, dengan doa ini kita mohon kepada Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Atau pamannya ada tetangga yang jauh dari Islam dan mengganggu kita, la taj'al musibatana fi dinina. Mau ada tanya jawab enggak ya? Enggak ya? Biar selesaikan dulu atau ada? Oh iya. Mau dibacakan dulu? Oh iya. Oh di akhir aja. Oh iya, mangga. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya. Kemudian doa berikutnya, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia, membuat kami lupa akhirat. Kalau sibuk di dunia untuk akhirat harus. Sibuk dalam hal apa? Tergantung potensi yang Allah berikan kepada masing-masing, silahkan manfaatkan. Mungkin ada yang diberi oleh Allah potensi berbisnis, silahkan sibukkan waktu untuk berbisnis demi mendukung dakwah. Sangat bagus. Utsman bin Affan, beliau diberi oleh Allah ilmu bisnis sampai sangat luar biasa, kekayaannya di mana-mana, dan hingga saat ini di Madinah ada wakaf Utsman bin Affan, ada hotel di Madinah wakaf Utsman bin Affan. Oh, berapa ya pahala buat beliau. Abdurrahman bin Auf diberi ilmu berbisnis untuk kepentingan dakwah, sampai Abdurrahman pernah berkata, inni la ra'aitu law rafa'tu hajaran lawajadtu tahtahu dhahaban wa fiddah. Aku ini dimanapun meletakkan batu pertama untuk berbisnis, sebelum mulai bisnis keuntungan sudah menunggu. Sampai dia ungkapkan, kalau aku angkat satu batu akan kutemukan di bawah batu emas dan perak. Itu menggambarkan tentang beliau itu tidak pernah rugi gitu. Bisnis itu untung terus, karena Allah berikan kepadanya ilmu seperti itu. Tapi kan tidak semua orang mendapatkan kesempatan demikian. Bukan berarti kalau tidak mendapatkan kesempatan beramal dengan harta, kemudian tidak punya kesempatan untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Banyak cara untuk mendekatkan kepada Allah. Antara dengan tenaga. Tenaga enggak, harta enggak, dengan ilmu pun enggak, dengan banyak berdoa. Antarin doa seperti ini kan untuk bersama nih. Jadi sebetulnya yang paling penting buat kita adalah manfaatkan potensi masing-masing. Ada yang jadi tukang bakso, mangalah jadi tukang bakso, serius gitu kan. Sampai ada tukang bakso di Bandung, karyawannya sudah pada umroh semuanya, kan bagus. Ada yang tukang bubur ayam kan juga, sampai dulu, belum zaman sekarangnya, dulu sampai para anggotanya sudah pada jamaah haji. Sekarang mah harus antri haji, tapi umroh bisa.
Itu adalah cara-cara yang paling penting. Tapi kita tidak bisa, oh dia bagus di situ bisnis, saya mau seperti dia. Belum tentu kita diberi oleh Allah kesempatan seperti dia. Manfaatkan yang ada pada diri masing-masing saja sudah. Wala taj'al dunya akbar hammina. Makanya sibukkan diri kita di dunia untuk akhirat. Dengan cara apa? Dengan potensi yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ya, saya juga mohon doanya dari semuanya. Saya akan terus menulis buku. Dan yang sedang saya tulis saat ini adalah judul sementara implementasi zikir, doa dan ruqyah dari Quran, hadis dan ulama. Jadi saya kumpulkan doa-doa dari Quran, dari hadis, dari para ulama, lalu tadaburnya bagaimana. Ini juga doa ini keterangannya sampai 6 halaman nih. Jadi penjiwaan doa. Terutama doa-doa dari Al-Quran. Kalau tidak ada penjiwaannya, kadang-kadang susah dipahami. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Apa itu artinya? Ya Allah Rabbku, masukkan aku dengan masuk yang benar, keluarkan dengan keluarkan yang benar. Maksudnya apa tuh? Masuk benar, keluar benar. Kalau tidak ada keterangan, mungkin banyak orang yang kesulitan. Makanya saya terangkan hal itu. Dan sekarang sedang jadi tafsirnya tafsir tematik doa dulu saat ini. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, ini adalah merupakan penyakit orang yang berilmu. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu ini. Ada seorang ulama berkata, seseorang dikatakan alim kalau dia masih mencari ilmu. Kalau sudah berhenti mencari ilmu, dia adalah orang yang paling bodoh. Ilmunya luas tapi tidak mencari ilmu lagi, bodoh itu. Kenapa? Bodoh tidak tahu kewajiban diri. Mencari ilmu itu adalah aktivitas yang paling enak. Kenapa demikian? Jadi politisi kadang-kadang dicaci makinya. Jadi pengusaha kadang-kadang rugi. Tapi jadi pencari ilmu enggak akan mengalami rugi. Betul ya? Jadi pencari ilmu enggak akan rugi. Baca buku 1 jilid, enggak akan hilang buku yang sudah dibaca sebelumnya. Ya. Dengan tambah ilmu, hilang yang satu enggak. Kalau lupa mah tak sama aja, mau menambah mau enggak nambah juga, lupa mah lupa kan. Tapi yang jelas umpamanya, ini berapa halaman? Ini 800 halaman buku ini ya. Apabila sudah dibaca 100 halaman, baca lagi 100 berikutnya dibaca, itu 100 yang pertama enggak akan hilang, itu terus aja nambah. Beda dengan bisnis. Bisnis kadang untung, kadang rugi. Ya. Mari kita tingkatkan semangat mencari ilmu. Dan saya lah mencari ilmunya sambil baca, sambil ditulis gitu, baca, tulis lagi. Kadang-kadang ketika saya kesulitan untuk menerangkan satu ayat, bagaimana nih menerangkan ayat ini? Udah dengarkan ceramah. Ceramah umpamanya Syekh Saleh Al-Maghamisi. Ceramah umpamanya Syekh banyaklah, saya rutin gitu. Ketika sulit saya menerangkan ayat ini, dengarkan ceramah, muncullah ide-ide baru. Nah tadi, jadi mencari ilmu jangan sampai berhenti. Dan orang yang tidak mau mencari ilmu karena merasa sudah punya ilmu, itu sebetulnya sudah kehilangan nikmat mencari ilmu. Harus bertaubat itu. Dan doa terakhir, ini yang sangat penting juga ya. La tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Saya bacakan uraiannya. La tusallit alina man la yakhaf man la yarhamuna. Ya Allah, dengan hidayahmu sungguh banyak di negeri ini orang-orang yang kuat, yang penuh perhatian kepada orang lemah, para pejabat tinggi yang penuh perhatian kepada rakyat. Maka berilah mereka nikmat istiqomah dalam mengemban amanah, dan limpahkanlah kepada mereka nikmat sabar dan dalam menghadapi tantangan. Ya Allah, sungguh engkau menyaksikan bahwa di antara pemegang kekuasaan ada yang salah guna terhadap amanah yang engkau berikan, sehingga banyak rakyat lemah yang menjadi korban. Ya Allah, hanya padamu kami serahkan mereka.
Sungguh engkaulah pemilik hakiki bagi semua kekuasaan. Sungguh engkau maha kuasa mencabut kekuasaan dari orang-orang zalim. Dan kami mohon engkau serahkan amanah kekuasaan kepada orang yang taat padamu, serta sayang kepada kami. Janganlah engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang yang taat padamu dan sayang pada umat ini. Doa pemilu. Ya. Doa politik nih ya. Jadi Rasulullah sudah membimbing kita berdoa untuk kepentingan kekuasaan juga. Tapi tidak ada kalimat hancurkan orang yang zalim. Enggak di sini. La tusallit alina ma la yarhamuna. Janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang yang tidak sayang kepada kami. Orang yang tidak sayang kepada kami jadi rakyat aja gitu. Itu maksudnya kan. Ya, ini adalah doa yang saya masukkan di dalam buku ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan banyak yang hafal doa ini. Baik, sebelum ditutup dan nanti kita berdoa dengan doa ini, sebelum ditutup silahkan di akhir sebelum doa akan ada sorban infak. Ya, insyaallah ini kasih bantuan nih jamaah. Jangan sampai kesulitan berinfak. Maka panitia silahkan bantu yang mau berinfak, dikunjungi dengan mana yang petugasnya sudah ada ya, ya sudah ada ya. Baca ya. Ya, sambil jalan kita bacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alina musibatid dunya. Rabbana, ya Tuhan kami sangat takut tidak mendapatkan ampunanmu. Kami banyak sekali berbuat dosa, melanggar aturanmu, menyalahgunakan nikmatmu di hadapan Engkau. Banyak sekali perintahmu yang belum kami laksanakan. Banyak sekali laranganmu yang masih kami langgar. Banyak sekali aturanmu yang belum kami perhatikan. Rabbana, ya Tuhan kami, hanya ampunanmu yang dapat menyelamatkan kami dari neraka-Mu. Allahumma ya Rahman, kini kami berada di tempat suci, tempat sujud, tempat ruku padamu. Kami hadir ingin membuktikan sebagai orang yang ingin beribadah padamu, ingin taat padamu. Kami sadar ibadah kami masih jauh untuk mencapai sempurna. Namun demikian kami mohon ya Allah, Engkau terima ibadah kami dan jadikan ya Allah ibadah kami ini sebagai jalan menuju surga-Mu ya Allah. Dan curahkan rahmat kepada kami agar Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu. Rabbana ya ilahana, ya Tuhan kami,
Kami yakin dimanapun kami berada, Engkau melihat kami. Semua peristiwa tidak pernah terjadi kecuali atas izin Engkau. Bimbinglah kami ya Allah, untuk menjadikan semua peristiwa sebagai jalan menuju ridha-Mu, jalan menuju ampunan dan rahmat-Mu. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Rabbana ya Tuhan kami sering menyalahgunakan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kesehatan. Berikan kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan pendengaran, penglihatan untuk taat padamu, memanfaatkan usia untuk taat padamu. Hanya Engkau yang maha tahu kapan ajal menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Rabbana ya Tuhan kami, kapanpun dimanapun ajal menjemput kami, ya Allah ya Rahman, kami mohon jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali setelahnya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudahkan bagi kami Allah saat kami menghembuskan nafas terakhir, mudahkan kami untuk mengungkapkan kalimat tauhid. Rabbana ya ilahana, berikan kepada kami nikmat husnul khatimah. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami mohon ya Allah, amal perbuatan yang kami lakukan berupa ibadah salat dan ibadah yang lainnya menjadi warisan buat keluarga kami, keturunan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada anak cucu kami nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat ibadah, cinta Al-Quran, cinta Rasul, cinta sunnah Rasul-Mu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami serahkan anak-anak kami dan keturunan kami. Kami tidak mampu membimbing mereka, tidak mampu menjaga mereka. Jangankan kami sering jauh dari mereka, sedang dekat pun kami tidak mampu ya Allah, apalagi sedang jauh. Hanya kepada Engkau kami mohon agar Engkau pertemukan kami dengan keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah, saat bertemu dengan Rasul-Mu di hadapan Engkau. Ya Allah ya ilahana, kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan janganlah Engkau berikan kepada kami ya Allah nikmat dunia kecuali untuk akhirat. Allahumma Rabbana la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Engkau maha tahu ya Allah negeri kami saat ini, keadaan negeri kami ya Allah. Engkau maha tahu para pemimpin kami dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Di antara mereka banyak ahli taat, ahli sujud, ahli ruku padamu. Berikan kepada mereka ya Allah nikmat istiqamah. Berikan kepada mereka ya Allah sabar dalam melayani umat. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami. Dan Engkau maha tahu ya Allah, di antara mereka ada juga yang jauh dari tempat sujud. Berikan kepada mereka hidayah dan taufik-Mu. Rabbana ya ilahana, tidak lama lagi ya Allah negeri kami akan milih pemimpin. Rabbana ya ilahana, kami hamba-Mu yang sangat lemah, banyak dosa. Namun demikian kami berharap padamu agar Engkau kabulkan doa kami untuk kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Berikan ya Allah kepada kami pemimpin yang saleh ya Allah. Jadikan ya Rabbana orang yang akan Engkau angkat menjadi pemimpin, menjadi hamba yang saleh, yang taat padamu. Siapapun yang Engkau angkat ya Allah, jadikan dia menjadi hamba yang taat padamu. La tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.